keras saya itu kayak ada yang nyengkeram. Kemudian saya dilempar keluar. Buak, saya jatuh ke halaman. Lah di situ saya kayak ada sepasang mata itu, berarti dua pasang mata, berarti empat mata seperti hewan. Yang satu itu seperti babi, yang satu seperti hyena. Ya pokoknya kayak mirip babi tapi beda jenis. Tiba-tiba nyerang saya ditabrak lagi. Ini sampai sudah hampir hilang sih ini. Saya sampai tersungkur lagi, jatuh tersungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sunarto yang waktu itu pernah ngisi di acara ini sebagai pelaku pesugihan babi ngepet untuk melanjutkan cerita yang pernah saya ceritakan. Nah, hari ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman berobat saya. Kurang lebih usaha saya untuk melepaskan diri dari perjanjian babi ngepet. Langsung saja saya akan menceritakan perjalanan saya dalam pengobatan saya ini. Sebelumnya saya berterima kasih karena banyak yang masuk ke saya, menawarkan pada saya untuk ya masih peduli pada saya lah, walaupun saya menganggap diri saya ini kotor, saya ini sudah hina. Saya juga nggak tahu apakah nanti saya itu bisa masuk surga atau tidak. Yang namanya manusia itu kan tempatnya salah. Hanya Nabi aja yang mungkin selalu benar. Nah, saya terima kasih sekali atas perhatiannya semua. Dan saya akhirnya mencoba setelah disarankan oleh seseorang yang tidak mau disebut namanya. Akhirnya saya datang itu di daerah, tepatnya di daerah sekitar Kuningan lah, daerah sana. Saya ketemu sama Bapak Teguh. Nah, di sana itu saya berangkat sendiri, tentu saja dengan mohon restu dari istri. Saya niat untuk berobat ke sana dengan uang seadanya karena ya memang terus terang sudah habis semua. Saya mencoba untuk menjalani hidup saya itu dengan normal. Saya berangkat ke sana naik sepeda motor, pokoknya saya nekat lah. Terus saya sampai di daerah Kuningan, tidak bisa saya sebut namanya karena nggak boleh, mohon izin, saya cuma bisa menyebutkan kotanya saja. Setelah itu sampai sana saya ketemu dengan Bapak Teguh, kemudian saya dipersilahkan masuk. Ya, ada apa Mas? Ini saya ada masalah seperti ini Pak, saya sudah salah jalan. Saya udah ibaratnya udah masuk dalam perjanjian yang dilarang agama karena saya merasa putus asa waktu itu. Saya menceritakan apa adanya sama Pak Teguh. Mulai perjalanan hidup saya yang sangat pahit sampai saya terjerumus dalam perjanjian ini. Kemudian Pak Teguh itu mendengarkan dengan seksama, kemudian tangan saya dipegang, terus badan saya dipegang. Oh iya Mas, yang namanya ikhtiar, nanti Mas coba ikut saya saja. Terus saya dibawa ke suatu telaga di sana, daerah Kuningan. Saya disuruh ritual di sana, saya suruh beli ubur rampe yang sudah dikasih tahu sama beliau. Di situ saya mendatangi telaga itu bersama Pak Teguh sama dua muridnya. Kemudian setelah sampai sana saya disuruh bersila. Di telaga itu menjelang maghrib, saya berada di bawah pohon besar. Di situ ada kayak ubur rampe, terus membakar dupa jumlah 7. Terus Pak Teguh itu berdiri di depan saya sambil mengucapkan mantra, doa. Terus kedua muridnya itu mengapit saya. Setelah habis azan maghrib berkumandang, tiba-tiba itu sekeliling saya itu tampak seperti gelap, tapi lebih gelap daripada sekeliling di sisi kejauhan.
Jadi kayak samar-samar itu kita berempat, saya, Pak Teguh sama dua muridnya itu kayak masuk ke alam lain. Nah, ketika itu saya mau bertanya juga bingung, ada apa ini? Kok bisa masuk ke kayak alam lain gelap, tapi dalam gelap itu ada cahaya keremang-remangan yang semakin terang, tapi sepertinya itu saya kayak ada di sebuah kayak rumah kuno di situ. Rumahnya kayak rumah kayak seperti joglo itu, tapi batannya kuno semua. Tapi saya diem aja. Terus saya juga tiba-tiba Pak Teguhnya kok hilang, tinggal saya sama dua muridnya. Tapi saya kayak melirik ke belakang sebentar, kok kayaknya jadi belakang saya tiba. Tapi saya nggak tahu kapan itu pindahnya. Lanjut cerita, setelah saya sama Pak Teguh itu di situ sama muridnya, tiba-tiba itu keluar dari depan saya, ya kira-kira 3 meter, itu ada cahaya putih kecil besar-besar, terus muncul sosok putri, seperti putri, pakainya kayak kemben hijau, itu pakai kemben hijau sama ada mahkotanya, cantik sekali. Terus saya ditanyain, Mas, kamu kesini ada keperluan apa? Saya bingung, saya antara ditanya sama ya sedikit terpesona sama kecantikannya juga sih, takut juga. Terus saya beranikan diri, saya mau minta tolong, saya ada masalah karena saya sudah ikut perjanjian jadi babi ngepet. Oh gitu, kalau gitu nggak bisa Mas, sampean sudah salah langkah, kamu harus mengikuti konsekuensinya jika kamu melanggar. Saya mau bagaimana lagi, saya minta tolong, nggak bisa. Terus saya agak kayak ngotot lah, di situ saya agak ngotot, nggak ada yang nggak mungkin, saya mau berubah, saya nggak mau seperti ini lagi. Kemudian sosok wanita itu, mungkin itu ratu atau apa, dia tiba-tiba dia matanya memerah, terus kemudian seperti dicambuk pakai cambuk yang keluar dari tangannya, keluar diarahkan ke saya. Tiba saya jatuh, kemudian saya seperti kayak berubah lagi, jadi nggak terkendali. Airnya kayak ubur rampai yang di depan saya, terus tempat dupa itu sama muridnya Pak Teguh itu, saya ngamuk, saya tabrak-tabrakin semua. Tapi posisi saya seperti hewan yang meraung-raung, ngamuk, saya obrak-abrik itu ke tempat itu. Habis itu tiba-tiba saya seakan-akan habis itu kayak terlempar dari mana, kemudian saya terjun udah tiba-tiba udah di dalam air di telaga itu. Kemudian saya nggak lama kayak ada yang menolong, ditarik itu sama Pak Teguhnya itu, akhirnya ditarik. Terus saya dikasih tahu, maaf Mas, berarti nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Ya soalnya ibaratnya kata Pak Teguh itu, mungkin jenengan udah kadung terjerumus dalam perjanjian itu. Jadi memang itulah udah nasibnya jenengan. Akhirnya setelah itu kami berempat pulang ke rumahnya Pak Teguh, kami bincang sambil saya udah pikirannya putus asa tuh bagaimana. Akhirnya dari tempat Pak Teguh nggak lama saya berpamitan pulang. Dan pada waktu saya berpamitan pulang itu, di sepanjang perjalanan dari Kuningan ke daerah Cirebon, saya itu merasa kedua kaki saya itu seperti terbakar. Saya saya merasakan itu, saya sangat sakit sekali, dan saya sebentar juga berhenti. Akhirnya kaki saya celupin di sawah yang ada di sepanjang jalan itu sampai berhenti. Akhirnya saya tertidur sampai pagi hari. Setelah saya terbangun, saya lanjutkan perjalanan lagi dengan kaki yang udah adem. Akhirnya saya lanjut perjalanan lagi pulang, terus sampai daerah Tegal, saya istirahat. Daerah mana itu, Ring Road, saya ketemu orang tua di warungnya kecil, adanya orang tua perempuan. Dia nanya saya kangen di kole dari mana, dalam bahasa sana Tegal, dicari berobat bah. Lah loropo, aku iki loro menyimpang bah, karena ikut
perjanjian babi ngepet. Ya Allah le, astagfirullahaladzim. Lah pripun Mbah, angel kabeh Mbah. Tapi kalau memang benar-benar mau lepas, kalau mau tobat Mbah, ya wis nek kowe ngono kowe marani ke daerah Bojong. Akhirnya saya yang tadinya mau pulang dari Kuningan mau pulang ke rumah saya lagi, akhirnya saya belok lagi ke selatan, ke daerah mau ke Guji itu. Dan pada saat itu saya juga bingung, aduh uang saya tinggal sedikit nih. Nah ngomong lagi sama Mbah, kayaknya nggak jadi Mbah, wong saya itu uang saya pas-pasan udah habis. Terus orang saya dipikir, katanya Mbahnya, udah nggak usah dipikir, kita tak sangoni ya, daripada ben mari. Ampun Mbah, ngerepotin jenengan. Jangan Mbah, ngerepotin jenengan. Pak, ora apa-apa wis, mana lalu ngapain. Akhirnya katanya nggak apa-apa, ya udah sana pergi aja. Saya mengucapkan terima kasih. Saya lanjut ke perjalanan saya menuju ke daerah Tegal Selatan. Di sana saya diarahkan sama mbahnya tadi menemui Bapak Atmo. Kemudian sudah dikasih alamatnya ini saya ke sana. Ketika saya mau sampai sana, saya mau ngetuk pintu, tiba-tiba dari dalam ada yang ngomong, aja merek, kono baik. Kalau di bahasa Indonesia berarti jangan mendekat, di situ saja. Lho nak, wonten napa nggih? Kula salah napa? Saya jawab, ada apa Pak? Salah saya apa? Wes aja merek kono baik ya. Kowe kotor kon. Kamu kotor, jangan mendekat. Terus saya, wah ini kok udah tahu saya nggak ada seperti ini. Akhirnya saya tunggu, kira-kira 10 menit, beliau keluar. Terus saya perkenalan. Saya rekomendasi dari Mbah Sum yang di sana daerah Tegal. Saya suruh ke sini menemui Mbak Atmo. Iya, wis ngerti nyong. Saya langsung bilang, iya, udah tahu saya. Yo, siki melo nyong baik, belum pernah. Dia ngomong, yo sekarang melo ikut saya saja ke sana. Saya langsung dibawa ke suatu tempat juga seperti kayak sumber mata air, saya suruh di situ. Nah, terus beliau di sekitar itu ada sawah, dia bawa ember kecil, dia ngambil tanah, dia terus kembali lagi ke tempat saya duduk di situ, dia bawa ember kecil itu ada tanah lumpurnya. Terus saya suruh buka baju, saya suruh buka celana, jadi memakai celana dalam saja. Terus seluruh badan saya itu dibaluri sama lumpur itu. Terus sambil dia baluri, dia kayak mengumpat gitu. Kie, celeng brengsek ye, celeng tai. Pokoknya sambil mengumpat, tapi ada kata babi-babinya lah pokoknya. Kie, tak belekna nang pranang sing perjanjian kie, aja ngewu bocah kie maning. Katanya saya kembalikan, pokoknya jangan ganggu saya lagi. Gitu. Pokoknya dimaafi ya, pokoknya minta dimaafkan. Setelah saya dibaluri itu, seluruh badan saya sampai kayak sampai semuanya diselimuti tanah liat itu, tanah sawah itu. Kemudian badan saya itu merasa seperti kayak pertama itu panas selama 1 menit, habis itu rasanya dingin luar biasa. Terus kayak ada kayak ada tangan saya tuh kayak ada asap-asap putihnya sedikit, tapi cuma sebentar aja. Habis itu saya suruh nyebur di sumber air itu, saya suruh berendam di situ, kira-kira sekitar 15 menit sambil saya membersihkan badan saya yang kena lumpur tadi. Habis itu setelah selesai, saya disuruh mbahnya itu naik lagi. Habis naik saya suruh ke rumahnya, baru saya rituali lagi, saya dibacain. Setelah itu saya merasakan agak enak. Wah ini kayaknya mungkin ini jodoh saya ini ketemu di sini. Setelah pengobatan saya di daerah Kuningan itu gagal, tapi tetap saya dalam hati berterima kasih dengan
yang sudah ngasih masukan saya suruh berobat, saya tetap menghargai, karena kalau tidak berawal dari Kuningan dulu terus sampai ke Tegal, saya nggak mungkin ketemu dengan Mbah itu yang ngasih saya ke tempatnya Mbah Atmo itu. Nah, sampai itu saya dibilangin sama Mbah Atmo seperti ini, oke ya nang aja baleni maning kayak kue pokoknya oke wis tak kilana ora ketang telung prapat ya masih ana sisane lah pas-pas teka sidik ya kan ulan ngarep mere maning ya dewekan. Nah, kalau di bahasa Indonesia, nah kamu udah tak hilangin ini ya sekitar 3/4 belum sempurna lah, nanti bulan depan kamu kesini lagi. Ini rencana nanti bulan depan ya saya kesana lagi. Ya, udah manulah ya sambil saya harus bertobat, harus benar-benar gak akan menjalani baik. Ya katanya itu ya intinya lebih baik miskin di dunia tapi di akhirat bisa masuk surga. Intinya itu bahaya itu memberi saya secerca harapan, jangan putus asa walaupun kamu ibaratnya sudah menyekutukan Tuhan lah. Tapi kalau masih ada setitik iman di hatimu, walaupun kamu nanti masuk neraka, kamu bakal diangkat ke surga. Seperti itu. Yang namanya manusia tempatnya salah. Nah setelah itu saya dipesenin si mbahnya itu di rumahnya, le, kowe anggar balik sekakene, kon nuruk apa baik diundang sama bapak aja nengok ya. Kudu menungsa kowe ya. Katanya seperti ini, kalau kamu pulang dari sini, kamu ada lihat hal aneh atau apa ada yang manggil kamu, jangan nengok gitu. Pokoknya siapa aja wis, udah benar saja. Ya pastinya sih nggak ada apa-apa sih. Turun sampai Selawi, sampai tekan Pemalang, nggak ada apa-apa. Di daerah sampai Comal Moker aja ada manggil, Mas, saya kenal. Tapi saya sebentar betulnya saya udah mau lupa itu. Saya udah mau nengok tapi astagfirullahaladzim. Saya istighfar. Oh iya katanya Mbah nggak boleh nengok. Saya jalan aja. Sombong oh, saya ini sombong. Terus ada yang manggil saya lagi. Ya, wah, kayak anak saya itu yang manggil. Nah, mau tidak mau kan saya terpaksa mah ya agak melambatkan motor kok. Tapi kembali lagi, masa anak saya sampai daerah desa. Masih kecil. Kalau diculik nggak mungkin. Atau apa nggak mungkin. Mas saya yang tadinya saya mau berhenti itu, saya gas lagi. Terus pokoknya istighfar, astagfirullahaladzim, gas lagi. Terus sampai dekat Tirto itu, kayak istri saya yang manggil. Terus itu sampai rumah saya, akhirnya saya langsung masuk kamar aja udah. Masuk kamar, ganti, terus mandi, saya istirahat sampai rumah. Terus saya ini nanya sama istri saya, Mah, gue mau nang daerah Tirto kok? Atau gimana? Terus si nganu anak dewi mau tekan Comal karo sapa? Ora mau tadi anaknya tidur, saya juga di rumah. Oh ya berarti bener. Itu katanya mbahnya itu kalau saya nengok atau saya nyauti, ya udah mungkin saya katanya bisa cilaka di situ. Ibaratnya di jalan Pantura, misalkan tiba-tiba nengok atau nanti di belakang siapa ya kecelakaan atau gimana yang bisa membahayakan nyawa saya. Itu ya ini masih tetap saya. Nah, itu setelah saya istirahat, akhirnya istirahat di rumah. Besok malamnya jam 12 malam saya lagi ya santai lah di rumah. Tiba-tiba itu depan rumah saya itu ada yang ngetuk. Dok. Siapa ya? Diem aja. Dok. Ini siapa sih? Ini siapa sih kok malam-malam ketok-ketok pintu rumah orang? Tanyain diem aja. Orang apa setan sih? Ketika saya penasaran, akhirnya saya itu memberanikan diri karena waktu itu istri dan anak-anak saya itu sudah pada tidur. Terus dengan rasa penasaran dan rasa kesel, saya buka pintu rumah saya. Setelah saya buka pintu rumah, krek ini apa namanya,
keras saya itu kayak ada yang nyengkeram. Kemudian saya dilempar keluar. Buah, saya jatuh ke halaman. Lah di situ saya kayak ada sepasang mata itu, berarti 2 pasang mata, berarti 4 mata seperti hewan. Yang satu itu seperti babi, yang satu seperti hyena. Ya pokoknya kayak mirip babi tapi beda jenis. Tiba-tiba nyerang saya ditabrak lagi. Ini sampai nah, sudah hampir hilang sih ini. Saya sampai tersungkur lagi, jatuh tersungkur. Dan anehnya, ketika saya mengalami kejadian itu, padahal itu di sekeliling rumah saya itu ya masih, kata saya konfirmasi besoknya itu, ya jam segitu tuh ada pemuda-pemuda juga di sekitaran situ. Itu yo lewat rumah saya biasa katanya. Saya tanya, semalam Mas kamu lihat nggak saya dibanting sini di sini? Enggak sih Om, saya enggak lihat apa-apa Om. Om tempatnya jenengan itu sepi, malah rumahnya lampunya padet ayah tak padam. Tak kira nggak pada di rumah katanya. Saya mikir lagi, kok bisa gitu ya? Nah ini lanjut lagi ke saya waktu di Seruduk itu. Saya baca doa, saya teringat, aduh saya udah kepepet ini. Jadi wujudnya itu saya diserang hewan, nggak diserang kayak makhluk-makhluk, kayak gaib, kayak genderuwo, pocong, enggak. Mungkin kan karena saya perjanjiannya sama hewan-hewan apa, tapi gepet itu ya, jadi yang nyerang itu ya kayak binatang itu, tapi dengan siungnya yang panjang. Nah saya sudah terdesak, akhirnya saya membaca azan. Habis itu sana kayak meringik, akhirnya hilang. Terus saya akhirnya baca istighfar, saya masuk rumah lagi, saya waktu itu langsung mandi, langsung wudhu, terus saya zikir sampai saya tertidur. Terus paginya itu saya cerita sama istri, aku aku tadi malam mengalami kejadian seperti ini, kamu dengar enggak? Enggak dengar ya, enggak dengar apa-apa, kok aneh ya. Terus saya telepon sama anaknya Mbah Atmo itu, saya ceritakan kejadian saya seperti ini. Kemudian bilang, wah wis ora apa-apa, katanya enggak apa-apa, yang tabah saja, ibaratnya sana itu gemes sama kamu, untung aja kamu nggak mati ya ini, seperti itu. Ya Mbah, saya terus terang ya takut Mbah, tapi kalau misalkan yang terjadi ya Mbak, terjadi pada saya saja, saya yang melakukan perjanjian itu, yang penting anak dari istri saya selamat lah gitu. Wes udah nggak apa-apa, pokoknya tetap tak bantu dari sini, jangan lupa nanti bulan depan kamu kesini lagi biar bersih, terus nanti kamu juga sering sini aja, jadi nanti kamu tak bentengi seperti ini. Nah itulah yang menguatkan saya sampai hari ini seperti itu. Ya kejadian itu yang saya alami waktu itu, setelah 1 hari saya pengobatan dari tempatnya Mbak Atma itu hampir lagi terulang. Tapi saya udah dikasih tahu sama Mbak Atmo, berarti hari kelimanya itu, berarti hari kedua saya ngalami, hari ketiga keempat enggak, hari kelimanya itu pas jam yang sama. Dan pada waktu itu saya masih ngobrol sama istri saya, mau diusip, lagi Pak, mau usaha apa lagi ini kira-kira, kan kalau kita ngobrol malam-malam kan enak, sambil ngobrol istri saya juga bikinin teh juga, ya sambil bincang-bincang ringan lah ketika anak-anak udah tidur. Nah itu tiba-tiba itu istri saya
kayak kesirep tidur. Anehnya tak jangkau, tidur ya. Tahu gak mah, katanya mau ngobrol lagi. Si Caca cuma bilang gitu aja. Duh, habis itu nggak selang lama kok tok 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 lagi. Nah, saya, lah ini, nah, wah bahaya ini. Tapi saya udah ingat, udah dikasih tahu sama Mbak Atmo itu, saya disuruh nyiapin garam, terus sama dibacain doa-doa kayak Fatihah, sholawat, kayak ayat kursi, terus sambil ditaruh dilantari sama kain apa-apa. Itu harus saya simpen di badan saya. Nah itu waktu saya nganu, pokoknya kalau ada yang kejadian seperti itu, katanya buka sedikit garamnya, begitu kamu buka pintunya, tangan kamu harus seperti ini di depan pintu. Garam itu udah posisi tangan. Ternyata benar, saya coba itu, begitu saya buka, garam itu meluncur ke sana sendiri, keluar, seret gitu. Jadi terus habis itu kayak bunyi perketek-ketek, kayak mercon banting kecil itu yang bunyinya perketek-perketek itu. Habis itu kayak ada angin mengarah ke saya. Jadi saya kaget itu. Tapi dalam hati saya bersyukur, alhamdulillah nggak kejadian kayak kemarin lagi. Yang saya takutkan kan kalau kemarin bawa 2 gagal lah, sekarang ini bawa 1 kompi katakanlah, kan repot saya. Jadi remuk lah saya. Itu udah, habis itu saya masuk rumah, saya tutup lagi. Istri saya nyari saya, Mas kamu di mana? Ya aku di sini, kamu tidur. Ah, aku ketiduran ah. Istri saya bilang seperti itu. Iya, kamu ketiduran dari tadi, tak buka-buka, hahaha. Aku nggak sadar ya mas. Terus saya cerita seperti itu, istri saya kaget. Masuk mas gitu mas? Iya, wih kok untungnya saya udah dikasih tahu sama Simbai harus kayak gini lagi, dan garam harus tak bawa kalau tiap habis maghrib itu harus udah di badan saya. Kalau dari pagi sampai sore sih enggak masalah, enggak usah. Tapi kalau mulai maghrib sampai malam, nah itu seperti itulah. Nah, sampai pagi akhirnya udah enggak ada masalah. Terus saya besoknya itu waktu mau keluar rumah, ya ada aneh juga. Jadi kayak begitu saya keluar rumah pagi-pagi itu, kok kayak ada potongan kaki. Kakinya kayak kaki babi itu ada 2. Kayaknya kaki depannya itu segini, berarti kayak kaki sama sampai ruas ini ada 2 di situ, tapi di pojok-pojok. Lalu saya telepon lagi sama mbaknya, mbak ini gini, ada nemu ini mbak. Wih, katanya itu diambil, dibuntel kain mori, terus dibawa pakai karung, yang penting intinya jangan sampai kena tangan. Saya suruh buang di laut. Nah, itu dari mana mbak? Saya bilang itu. Ya aku sing mau bengi mau awur uyah kuwi. Itu katanya tadi malam yang kena garam kamu. 2 itu. Oh gitu. Terus caranya marah nggak mbak? Ya marah lah. Tapi gimana lagi, ibaratnya udah beda kekuatan. Akhirnya saya mengikuti petunjuk dari Simba, buang itu ke laut. Habis itu saya balik lagi ke rumah. Udah. Akhirnya sampai hari ini menjalani seperti ini aja. Dengan harapan pokoknya untuk jaga-jaga garam yang sudah dikasih doa seperti yang disuruh sama Simba itu masih tetap
saya saya melekat di badan saya setiap habis maghrib untuk jaga-jaga saja. Sekian kira-kira sementara cukup sampai di sini saja dulu kisah saya mengenai perjuangan saya untuk melepaskan diri dari perjanjian babi ngepet dengan berbagai ikhtiar yang sudah saya lalui. Semoga dengan harapan tidak ada yang mengikuti jejak saya. Ya mungkin sampai hari ini mungkin termasuknya saya masih yang selamat lah, masih selamat. Kalau yang lain ya nggak tahu, kabarnya itu ya udah banyak yang game over lah katanya itu. Karena kurangnya iman kita, kurangnya wawasan kita, pikiran kita terlalu pendek. Kalau bisa jangan ikuti jejak saya. Seperti itu saja. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyarankan saya untuk berobat ke sana kemari. Ya walaupun yang saya alami ini nggak mudah, bahkan ada salah satu dua orang yang menyarankan saya juga, mensupport saya juga dengan tulus dan ikhlas memberikan katakanlah saya untuk dana untuk berobat, untuk sangulah. Saya dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support, masukan, sehingga saya bisa berusaha kembali ke jalan yang benar. Dan mulai sekarang saya ingin menjalani yang baik-baik saja, yang normal-normal saja. Saya kira itu saja. Semoga yang sudah mensupport saya dan yang sudah membantu saya, banyak membantu saya dengan tanpa pamrih, mendapatkan balasan yang setimpal, mendapatkan rezeki yang lebih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak Mas crash dengan seseorang atau punya susu atau punya apa, kan Masnya kan melakukan ritual gitu, pernah nggak ada cerita yang ya crashnya itu sih gimana awalnya ya saya ketemu sama seseorang, dia itu kecantikan lah. Ya dia itu sebetulnya teman lama saya, tapi saya merasa kok dalam pandangan saya kok dia seperti orang yang nggak wajar. Saya tuh kayaknya jadi perasa waktu itu ketika masih punya perjanjian dengan Sugeng babi ngepet itu saya jadi orang sensitif. Jadi seperti ada yang bisiki, wah ini pakainya susuk birahi seperti ini. Ada yang bisiki seperti saya juga nggak ngerti. Tapi kalau sepintas lihat dia, orang tertarik dan langsung ingin ibaratnya mencicipi tubuhnya. Yang kebetulan orangnya itu juga ibaratnya hipersek. Sepertinya hipersek dia. Wong begitu dekat sama saya, dia nempel-nempel kayak perahu itu, harusnya kan saya yang nempel sama dia, kok malah kebalik. Apa karena mungkin karena saya punya pesugihan babi ngepet itu hanya ya kayak nggak crash, tapi malah kayak nempel ya. Tapi saya sadar saya sudah punya istri. Akhirnya saya urungkan itu, dia penasaran ya, dia sering nelpon saya sih, sering WA-an. Akhirnya nomornya saya blok karena saya risih gitu. Seperti itu. Soalnya dari beberapa cerita teman saya itu juga banyak yang kena sama dia itu, saya selidiki. Akhirnya dia beli kosmetik, akhirnya sampai tertarik, sampai tukar-tukaran nomor WA, sampai ketemu intens, akhirnya sampai ke hotel, sampai melakukan hubungan
yang terlarang itu. Habis itu, ya itu kayak teman saya itu kayak makin kaya itu, apa itu juga termasuk pesugihan juga atau nggak tahu, tapi teman saya itu yang perempuan yang pakai susu birahi itu kayaknya dari perusahaannya ngasih bonus yang banyak, terus dia dapat rezeki dari mana. Tapi sedangkan teman saya itu yang udah beli kosmetik itu, dia kayak kena sial terus. Apalagi kalau udah dia jauh ya, udah kayak namanya udah sampai hotel, dia kan tahu kan, udah melakukan hal yang tidak di apa namanya, yang nggak pantas lah, misalnya melakukan hubungan badan, dia kayak rezekinya itu kesedot ke teman saya yang perempuan itu, gitu. Jadi seperti itu. Ngincer ya mas ya. Iya, ngincer akhirnya. Apalagi mas pernah, apalagi mas? Yang mana itu berarti yang masih teman saya itu, ya kayaknya dia kayaknya cuma menghisap keberuntungan orang yang sudah itu. Akhirnya sampai rumah tangganya itu kacau karena pikiran teman saya yang cowok itu atau orang-orang yang pernah, pikirannya ke dia semua. Dia apapun, jadi apa harta yang dia punya pengennya dikasihkan sama sales itu. Tapi kalau sama saya dia malah dia mau ngasih saya. Kebalikan. Mungkin karena setan ketemu setan. Pernah pengalaman apa lagi mas yang paling ekstrim atau ketemu dukun nih dalam proses pengobatan tuh ketemu yang palsu atau apa? Pernah sih ketemu yang palsu sekali. Jadi saya kira tadi nggak sempat saya ceritakan karena saya kan ibaratnya nanti membongkar aib orang. Saya nggak mau, saya sama namanya Mbah Bu lah katanya, Mbah Bu. Saya disuruh waktu itu, saya diantar teman saya dari di daerah pantai itu. Nah, suruh ke sana, suruh semedi, saya disuruh beli ubur rampe ini. Teman saya juga belikan juga karena tahu saya nggak punya uang lah. Dibawa ke tempat itu. Ternyata yang saya datang itu tempat juru kunci, bukan orang pintar. Lah ketika sampai sana, udah ibaratnya udah upacara saya juga udah ritual, saya udah ragu itu. Waduh, tak kira nggak nangkone kiai, ternyata kok malah juru kunci. Iki ora bener ini, nggak bener ini. Nih saya mesti nggak bener ini, nggak bakal sembuh ini, malah semakin menyimpang saya ini. Ternyata betul yang saya khawatirkan. Jam 12 malam itu di sana, saya yaitu ritual sama juru kuncinya, hanya keluar itu gede, tinggi, besar, matanya merah, tarinya kira-kira 20 sampai seginilah, berarti mungkin hampir 20 cm ya. Nyerang saya, waktu itu saya kesentuh itu, akhirnya saya kayak nggak sadar, saya berubah juga. Orang bertarung habis-habisan itu. Akhirnya yang terjadi apa? Kocar kacir semua itu, juru kuncinya juga lari, teman saya lari, pada lari semua. Habis itu saya nggak tahu di mana, tiba-tiba saya udah sampai rumah. Gitu, iya. Lah udah sampai rumah. Waktu itu badan saya lebam-lebam semua. Lah besok bisa sampai rumah itu ditanya sama istri, Mas, kamu kenapa sih kayak orang gila gini, badannya bajunya sobek semua gini-gini. Nah, alambuh, oh ya, nggak tahu, saya juga bingung. Pada waktu itu saya juga nggak sadar, saya lari lah. Lalu saya tanya sama saya tanya sama teman saya, namanya sebut saja Herman. Man, kamu gimana kok bawa saya ke tempat juru kunci itu? Aduh, aku juga nggak ngerti nggak usah gitu, nanti malah saya tambah sesat kalau saya mau apa namanya nyari kesembuhan, saya bilang gitu.
Lah waktu itu kamu lihat saya jadi apa? Ya kayak jadi hewan gitu. Terus lari masuk apa namanya? Dari pantai itu langsung jalan lari ke sana jadi katanya itu. Terus kamunya hilang. Berarti berubah jadi babinya Pak. Ya mungkin seperti itu mungkin. Saya juga nggak sadar juga. Oke, kesan dan kesannya apa nih Om untuk terakhir? Kesan-kesannya ya berarti jangan ikuti langkah-langkah saya. Karena semua itu adalah budaya setan.